Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ad-da'i ila ridwanih. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa a'wanih. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan anugerah yang masih terus dicurahkan kepada kita sekalian. Dan juga kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang Kitabut Taharah dalam bab tentang najis, ya. Pekan terakhir kita sudah baca tentang najis-najis yang dikecualikan, ya. Najis-najis yang dikecualikan dari hukum asalnya, ya. Nah, selanjutnya tata cara mensucikan tempat atau tempayan yang terkena najis. Ya. Ya, baca dulu Zam. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Qala wa yughsalu al-ina'u min wulughil kalbi wal khinziri 7 marratin ihdahunna bit-turab. Wa yughsalu min sa'irin najasati marratan wahidatan ta'ti 'alayhi wa thalathu afdal. أما الكلب فلقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات رواه مسلم. وفي رواية أخرى له طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وفي رواية فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. والولوغ في اللغة الشرب بأطراف اللسان. وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل وظاهره الوجوب. وقوله صلى الله عليه وسلم طهور يدل على التطهير. والطهارة تكون عن حدث وعن نجس ولا حدث هنا فتعين النجس. فإن قيل المراد هنا الطهارة اللغوية فالجواب أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية مقدم على الحقيقة اللغوية، مع أنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات. وفي الحديث دلالة على نجاسة ما ولغ فيه الكلب، وإن كان طعاما مائعا حرم أكله لأن إراقته إضاعة مال، لأن إراقته إضاعة مال. خبر أن لأن إراقته إضاعة
malin falau kana tahiran lam yu'mar bi iraqatihi ma'a anna qad nuhina an ida'atil mal. Jayid, yakfi ila huna. Naam, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yughsalu al-ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin, dan disucikan al-ina, tempat-tempat atau tempayan-tempayan atau tempayan ya. Al-ina itu mufrad, jamaknya aniyah. Nah, dari wulughil kalbi, wulugh artinya bahasa kita jilatan ya, dari jilatan anjing, wal khinzir dan babi, sab'a marratin, 7 kali cucian ya. Ihdahunna biturab, salah satu dari 7 cucian itu dengan turab, dengan tanah. Wa yughsalu min sa'irin najasati marratan wahidatan, dan disucikan dari najis-najis yang lain ya, dari semua najis yang lain, marratan wahidatan, 1 kali saja. Ta'ti alaihi, ta'ti au na'ti hadha, ta'ti au na'ti, ta'ti alaihi ya. Jadi marratan wahidah, 1 kali saja yang dituangkan ke tempat najis tersebut. Wassalatu afdal ya. Dan kalau dicuci 3 kali maka itu lebih afdal. Nah, ini teks matan Abi Syuja ya. Jadi dari teks ini kita bisa pahami secara global bahwa cara mensucikan najis itu ada 2 ya. Ada 2. Pertama, najis yang disebabkan oleh anjing dan babi. Ini cara mensucikannya khusus ya, tersendiri. Dan najis yang lain cara mensucikannya tersendiri juga ya. Jadi ada 2 cara mensucikan najis. Najis yang disebabkan karena anjing dan babi 1 cara, dan najis-najis yang lain 1 cara lain. Nah, dimulai dengan al-kalbu. Ammal kalbu faliqauli sallallahu alaihi wasallam ya, sedangkan najis yang disebabkan oleh anjing ya, kenapa dicuci 7 kali? Jawabannya karena ada hadisnya ya, karena ada hadisnya. Di mana hadisnya ada 3 nas di sini yang disebutkan ya. Nas yang pertama riwayat Imam Muslim, dikatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu thumma liyaghsilhu 7 marratin." Ya. Apabila anjing menjilat dalam tempayan salah seorang di antara kalian ya, falyuriqhu, maka hendaklah dia menumpahkannya, thumma liyaghsilhu, dan hendaklah dia mencucinya 7 marratin ya, 7 kali. Nah, di sini ada fi'il amr, ada 2 fi'il amr di sini. Fal yuriqhu itu fi'il amr karena fi'il mudhari diawali oleh lamul amri ya. Lam itu namanya lamul amri ya. Fal yuriqhu, maka hendaklah dia tumpahkan ya. Jadi kalau tempayan kita berisi air ya, kemudian dijilat airnya,
apa namanya di wulug. Ya. Wulug itu disebutkan di sini asyurbu bi atrafil lisan. Ya. Meminum dengan ujung lidah. Jadi kalau kita lihat anjing, bagaimana caranya anjing minum? Dia apa namanya? Dia ciduk dengan lidahnya dia. Ya, begitu caranya anjing minum. Atau sebagai hewan lah, sapi juga begitu caranya minumnya. Nah, tapi kalau sapi itu dia punya moncong, dia masukkan ke air. Ya, dia masuk ini air, moncongnya dimasukkan ke air kalau sapi itu baru dia minum. Nah, kalau anjing moncongnya tidak masuk ke dalam, tapi dia ciduk dengan lidahnya. Nah, itu namanya ulug. Ya. Nah, ini kata Rasulullah, kalau ada benda cair di suatu tempayan, kemudian diwuluk oleh anjing, ya, dijilat untuk diminum, apa kata Rasulullah? Fal yuriqhu. Hendaknya air itu ditumpah. Ini perintah, ya. Nah, perintah dalam bahasa ulama usul fiqih, ya, di kaidahnya itu al aslu fil amri al wujub, ya, bahwa asal makna atau makna asal dari sebuah perintah adalah hukumnya wajib. Ini pertama, fil amr yang pertama. Kemudian fil amr yang kedua, tsummal yaghsilhu. Kemudian hendaklah dia cuci. Apa yang dicuci di sini? Apa yang dicuci? Tempayannya itu, ya. Nah, kalau kita lihat ember kan, kita bayangkan ember, kemudian ada air. Biasanya yang dijilat oleh anjing bagian di tengah, ya, bagian di tengah. Ya. Nah, kalau dijilat di bagian di tengah, otomatis embernya kena atau tidak? Tidak kena, ya kan? Nah, tidak kena DP ember. Tapi Rasulullah mengatakan buang airnya, baru cuci embernya. Ya. Padahal lidah anjing itu tidak kena di ember itu, ya kan? Nah, tidak kena dia. Tapi harus dibuang dia punya air, dan ember yang tadi dicuci 7 kali. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ini adalah perintah. Ya. Wal yaghsilhu sab'a marrat. Ya. Jadi air yang tadi bekas jilatan anjing, ya, itu kan tidak apa namanya, lidah anjing itu kan tidak kena semua air nih. Tapi yang kena itu kan hanya, kan lidah anjing itu kecil saja kan, ya. Seperti yang kita sering lihat, lidah anjing kan tidak besar, cuma kecil saja dia punya lidah. Tapi dampaknya kalau dia jilat air, semua itu dihukumi sama, ya kan? Ya, semua air dihukumi najis. Nah, karena air yang dihukumi najis nempel di ember, maka ember itu pun menjadi najis. Paham ya? Nah, ini hadis yang pertama, sab'a marrat. Hendaklah dia cuci 7 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Wa fi riwayatin ukhra lahu, dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan Imam Muslim disebutkan dengan teks yang berbeda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Ya. Mencucikan, cara mensucikan. Tahur itu artinya cara mensucikan. Ya, kalau tadi itu ada perintah. Ya, kalau di sini cara mensucikan. Rasulullah menjelaskan tentang tata caranya. Cara mensucikan tempayan salah seorang di antara kalian bila dijilat di dalamnya oleh anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Ulahunna biturab. Cucian pertama dicampur tanah, atau cucian pertama dengan tanah. Ya, jadi ini hadis
menjelaskan hadis yang tadi. Kalau hadis yang pertama itu kan tidak disebutkan tanah itu di cucian yang keberapa, pertama atau terakhir. Hanya disuruh cuci 7 kali saja, ya. Tidak ada sebutan dengan tanah. Jadi nas hadis yang kedua mengandung ilmu tambahan, ya. Ilmu tambahan. Tambahannya adalah 7 kali itu cuciannya, tambahan keterangannya yang pertama dengan turab, dengan tanah. Jadi ada tambahan ilmu di situ. Atau tambahan istilah hukumnya, tambahan norma, ya. Norma hukum. Ya. Kalau yang hadis yang pertama, norma hukumnya hanya mengatakan dicuci 7 kali. Tidak ada keterangan pakai tanah. Nah, hadis yang kedua, norma hukumnya bertambah dengan keterangan bahwa cucian pertama dengan tanah. Kemudian hadis yang ketiga, faghsiluhu sab'a marratin wa affiruhu ats-tsaminata bit-turab. Ya. Maka hendaklah kalian cuci. Nah, di sini juga perintah, faghsiluhu perintah 7 kali. Wa affiruhu ats-tsaminata bit-turab. Dan tutup cuciannya yang ke-8 dengan turab, ya, dengan tanah. Ya, jadi ini normanya bertambah lagi, norma hukumnya. Ya, kalau yang tadi itu 7 kali pertama, ya. Kemudian hadis kedua norma hukumnya 7 kali itu pertamanya dengan tanah. Ya. Hadis ketiga, ternyata ada norma hukum yang baru lagi. 7 kali dengan air dan yang ke-8 dengan tanah. Afiru. Apa artinya afiru di situ? Campurkan. Nah, campurkan, ya. Wa afiruhu tsaminah. Di sini disebutkan ats-tsaminah. Cucian yang ke-8. Ya. Maka cara mencucinya, ya, para ulama berdasarkan hadis ini ada yang mengatakan 7 kali saja, ya, 7 kali saja. Dan cucian yang pertama dengan tanah. Ya, berarti cucian pertama air campur tanah, baru tambah 6 kali air tok, air saja. Ini cara yang pertama. Nah, hadis yang ketiga mengatakan 7 kali dengan air saja, yang ke-8 airnya campur tanah. Jadi ini cara mensucikan tempat yang di wulu atau yang dijilat oleh anjing, ya. Dan ketiga hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dan imam-imam yang lain. Ya. Wal wulughu fil lughati asyurbu bi atrafi al-lisan. Ya. Seperti kita sebutkan tadi, yang dimaksud dengan wulugh adalah minum dengan ujung lidah, ya. Sebagaimana cara anjing minum seperti itu, dia minum dengan ujung lidahnya. Wajhud dalalah. Ya. Cara penggunaan hadis ini, kenapa diwajibkan untuk 7 kali cucian atau 8 kali dalam riwayat yang ketiga? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam amara bil ghusli, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, seperti yang kita sudah sebutkan, menggunakan kata perintah. Wa dhahiruhu al-wujub. Dan kaidahnya perintah syariat dari Allah ataupun dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kalau dia berupa perintah, maka hukum dasarnya adalah wajib, ya. Jadi hukum mencuci apa-apa yang dijilat oleh anjing,
sebanyak 7 kali, itu hukumnya wajib. Ya. Maka di situ kata para ulama ilahnya ta'abbudi. Ya, ta'abbudi itu artinya merupakan salah satu bentuk ibadah. Ya. Jadi alasannya kenapa 7 kali? Karena itu perintah Rasulullah. Ya. Dan perintah itu bentuknya wajib dan hukumnya wajib dan salah satu bentuk dari ibadah ta'abbudi. Ya. Jadi tidak ada alasan atau tidak diketahui hikmah logiknya, hikmah logikanya. Ya, kenapa harus 7 kali? Ya. Kenapa tidak 3 kali? Kenapa tidak 4 kali? Kalau ada orang tanya kenapa harus 7 kali? Jawabannya karena itu perintahnya 7 kali. Maka dia perintah ta'abbudi. Ya, perintah yang sifatnya ibadah. Ya. Dan kalau ibadah maka kita menerima sesuai dengan apa yang disebutkan. Ya. Sama kalau orang bertanya kenapa sholat duhur harus 4 rakaat, sholat subuh harus 2 rakaat. Itu kata para ulama hikmahnya ta'abbudi. Ya. Memang bentuk ibadah sudah seperti itu. Ya. Tidak bisa dirubah. Maka kita sebagai umat ikut saja. Ya. Itu hikmah yang paling bisa dijadikan sebagai jawaban. Baik. Karena ini perintah maka dia berupa ta'abbudi. Ilahnya ta'abbudi maka wajib dilaksanakan. Kemudian hadis yang kedua kata-kata tahur. Ya. Kata tahur artinya adalah tathhir. Mensucikan. Ya. Dan kita sudah sebutkan pertama bahwa bersuci itu dari 2 hal. Ya, kan disebutkan dalam definisi thaharah itu kan, ya, mensucikan sesuatu dari salah satu dari 2 sebab. Yaitu pertama sebabnya adalah hadas, yang kedua adalah najis. Jadi kalau kita berthaharah maka kita bersuci dari 2 hal ini. Itu saja. Tidak ada sebab yang ketiga. Ya, sebab orang bersuci karena ada hadas atau najis. Nah, sedangkan dalam hal ini tidak ada hadas. Ya. Tidak ada hadas. Berarti kenapa disuruh untuk disucikan padahal tidak ada hadas? Berarti ada sebab yang kedua, najis. Baik. Paham ya? Nah, dua cara wajhud dalalah ini menunjukkan bahwa mensucikan apa yang dijilat oleh anjing dengan cara 7 kali air tambah 1 kali tanah atau 7 kali air, pertamanya adalah tanah, itu bagian dari kewajiban. Ya, bagian dari kewajiban seorang muslim. Baik. Kalau ada orang yang membantah, fa in qila. Ya. Ini namanya soal iftiradi. Ya. Soal asumsi bahasa kita sekarang. Diasumsikan ada orang yang membantah. Ya. Maksudnya adalah at-taharah al-lughawiyah. Maksudnya adalah membersihkan secara lughah. Membersihkan secara lughah berarti tidak perlu pakai bilangan. Paham ya? Kalau secara bahasa yang disebut bersih, kalau kita cuci 1 kali sudah bersih, berarti sudah selesai. Paham? Nah, ada orang bantah begitu. Kenapa kok tempayan yang dijilat anjing harus dicuci 7 kali? Ya. Secara logika, kan yang dijilat itu bukan dia punya ember tadi yang kita sebutkan itu. Yang dijilat kan air yang di dalam, ya kan? Dan bisa jadi
Karena lidahnya anjing kan tidak selebar ember. Ya. Tidak selebar ember. Tentu yang kena cuma air yang ada di ujung lidahnya itu saja. Ya. Nah, secara logika kalau ditumpah, embernya tetap bersih. Ya. Maka dicuci 1 kali sudah selesai. Nah, ini kalau ada orang membantah seperti itu. Ya, biasanya orang yang membantah seperti ini orang-orang yang disebut dengan orang aklani. Ya. Orang yang mengedepankan logikanya. Ya. Atau yang menyebut dirinya orang rasionalis, ya. Orang sesuai dengan rasio, sesuai dengan pikiran saja. Nah, paham ya? Nah, ini biasanya ada bantahan seperti itu. Maka cara menjawabnya, bagaimana cara menjawabnya? Al-jawabu anna hamlal lafzi 'alal haqiqati syar'iyyah muqaddamun 'alal haqiqati lughawiyyah. Nah, ini kaidah. Ya, dijawab dengan kaidah bahwa lafaz itu kalau dia berkenaan dengan syariat, ya, maka makna lafaznya adalah makna syariat, bukan makna bahasa. Paham ya? Bukan makna bahasa. Paham ya? Ya. Jadi kalau ada teks ayat Al-Quran atau teks hadis yang menjelaskan sesuatu, ya, maka pemahaman kita yang pertama adalah pemahaman secara syariat. Paham? Ya, contoh kata salat misalnya. Kata salat dalam Al-Quran itu kan ada beberapa makna. Ya, ada makna salat yang kita kerjakan dari takbiratul ihram sampai salam. Ada salat yang bermakna doa. Paham? Ya. Nah, bagaimana caranya? Kita paham dengan hakikat syariatnya, bukan dengan hakikat bahasanya. Ya. Maka kalau ada ayat dalam Al-Quran mengatakan aqimus shalah, dirikanlah salat, ya, maka kata salat di situ dipahami secara syariat, salat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam. Itu namanya hakikat syar'iyah atau makna syar'iyah. Paham? Nah, kalau tentang ayat zakat, ya, wasalli alaihim, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Taubah? Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli alaihim. Maka kata sholli di situ makna yang digunakan adalah makna lughawiyah yang berarti doa. Paham ya? Jadi ada kata yang digunakan adalah kata makna syariatnya, ada kata yang digunakan adalah makna lughahnya, makna bahasanya. Nah, di sini disebutkan kata wulughul qalbi, kemudian falyurikhu dan seterusnya. Ini yang dimaksud bukan toharoh secara bahasa, ya, tetapi toharoh secara syariat. Ya. Maka kenapa kita mencuci bekas jilatan anjing 7 kali? Karena itu bagian dari syariat. Apakah cukup dicuci 3 kali? Jawabannya tidak cukup. Ya. Kenapa? Karena ada penjelasan nasnya demikian. Paham ya? Nah, ini cara membantah orang yang menganggap dirinya orang-orang yang rasionalis, ya. Maka kita menjawab dalam Islam itu, ya, hal-hal yang bermakna syariat harus dikembalikan kepada syariat, dan hal-hal yang bermakna bahasa dikembalikan kepada bahasa. Jadi tidak sama cara mengaplikasikannya. Ya, kata membersihkan itu secara bahasa dicuci 1 kali sudah cukup. Ya. Yang penting dia bersih. Mau 1 kali, 2 kali, 3 kali terserah.
Itu secara bahasa yang dipahami orang dalam bahasa Arab. Ya. Tapi kalau ada tambahan penjelasan secara syariat, ya, maka penjelasan secara syariat inilah yang digunakan dalam hal tersebut. Ya. Nah, dalam hal ini, dalam hal mencuci bekas jilatan anjing, tidak cukup dengan mencuci secara bahasa, tapi harus mencuci secara makna syariat, yaitu mencucinya sebanyak 7 kali dan 1 kalinya dengan tanah. Kenapa demikian? Karena ini hakikat syar'iyah, ya, makna syariat. Paham ya? Baik, itu yang pertama. Ma'ana sallallahu alaihi wasallam bu'itsa li bayani syar'iyyah. Kenapa kita menggunakan makna syariat? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjelaskan syariat. Ya. Rasulullah diutus untuk menjelaskan syariat. Ya. Beliau tidak diutus untuk menjelaskan tentang bahasa. Walaupun beliau ahli bahasa, orang yang paling fasih, ya, afsahul Arab, ya, dalam dikatakan dalam dalam sebuah riwayat, ya, bahwa Rasulullah SAW itu afsahul Arab. Beliau itu orang Arab yang paling fasih. Ya. Tapi tugas beliau tidak menjelaskan tentang bahasa. Beliau diutus untuk menjelaskan tentang syariat. Maka kalau ada penjelasan beliau tentang syariat, makna yang digunakan adalah makna syariat, tidak menggunakan makna bahasa. Kenapa? Karena makna bahasa itu sudah ditahu oleh orang Arab sejak dulu. Yang namanya mencuci, maka cuci pakai air. Itu sudah diketahui maknanya secara bahasa. Maka itu tidak menjadi topik pembahasan. Ya. Kemudian hadis-hadis ini menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama tentang cara mensucikannya itu, ya, cara mensucikan. Ini faidah yang pertama dari hadis-hadis ini. Cara mensucikan tempayan yang dijilat oleh anjing. Kemudian yang kedua, faidah dari hadis ini adalah wa fil hadithi dalalatun ala najasati ma walagha fihil kalbu. Dalam hadis ini ada dalalah. Dilalah itu ada petunjuk, ya. Dilalah artinya petunjuk. Atau bahasa kita sekarang indikasi. Indikasi, ada indikasi atau ada petunjuk tentang kenajisan benda yang dijilat oleh anjing. Paham ya? Walaupun najisnya itu tidak terlihat. Ya, seperti tadi itu. Ember, ada air, dijilat oleh anjing, airnya dibuang, embernya dicuci. Ya. Artinya walaupun embernya itu tidak kena langsung oleh lidah anjing, ya, tidak terkena langsung oleh lidah anjing, maka tetap dihukumi najis. Atau dihukumi terkena najis, ya. Bukan najis, tapi terkena oleh najis. Ya. Kan najis itu kan ada najis aini, ya. Najis yang memang dia punya zat itu najis, seperti anjing itu najis. Ya. Tapi ada najis karena ada sebab yang lain. Ya, seperti ember. Ember itu kan asalnya suci. Dia menjadi najis karena dijilat oleh anjing. Ya. Jadi ada petunjuk dalam hadis ini bahwa benda-benda yang dijilat oleh anjing hukumnya terkena najis atau menjadi najis. Baik. Karena dia menjadi najis, maka wajib dicuci. Ya. Dan tidak boleh digunakan sebelum dicuci. Maka dicuci dulu. Baik.
Petunjuk yang ketiga, wa in kana ta'aman ma'i'an haruma akluhu. Apabila yang dijilat itu bentuknya makanan yang encer, seperti bubur misalnya, ya, atau air teh atau air kopi, ya, atau air susu, apa saja yang bentuknya cair. Ma'i itu cair, ya. Jadi kalau kita simpan, bikin biasa, kalau kita kerja banyak orang, sirup, ya, bikin sirup misalnya kan, ya biasanya kan kita bikin pakai tempat yang besar, ya, tempat ember yang besar itu, ya, apa istilahnya itu? Apa istilahnya? Pokoknya gitulah ya, karena akan diminum oleh banyak orang, ya misalnya. Nah, biasa disimpan di luar. Ya, tiba-tiba datang anjing, lupa ditutup itu barang, ya, lupa ditutup, dia langsung minum dari itu. Nah, maka in kana ta'aman ma'ian haruma akluhu, maka dia menjadi haram untuk dimakan atau diminum. Ini petunjuk yang ketiga. Jadi kalau yang dijilat anjing itu adalah air biasa, air yang pakai bersuci atau berwudu, nah itu makanan atau minuman itu harus dibuang. Dan hukum memakannya adalah haram. Karena apa? Karena dia najis. Ya. Nah, kita sudah sebutkan kaidahnya, semua najis adalah haram. Semua yang najis hukumnya haram untuk dimakan atau diminum, ya. Tapi tidak semua yang haram najis. Nah, ini petunjuknya, karena dia najis dan wajib ditumpah, maka itu artinya haram untuk diminum. Padahal dalam hadis itu kan tidak ada penjelasan tentang apakah haram atau tidak kan? Ya, tapi ini dari makna dan petunjuk-petunjuk yang diberikan. Ya, kenapa dikatakan haram? Pertama itu tadi, karena dia najis. Kemudian yang kedua, karena di dalam hadis itu ada perintah untuk menumpahkan. Ya, perintah untuk menumpahkan. Ya. Nah, kalau dia suci, tentu tidak diperintahkan untuk ditumpahkan. Kenapa? Karena dalam Islam menumpahkan makanan yang halal hukumnya mubadzir, ya. Dan mubadzir tidak boleh, ya. Jadi menunjukkan bahwa kenapa kita harus ditumpahkan, itu menunjukkan bahwa dia najis dan dia haram. Karena kalau tidak najis dan tidak haram, tidak mungkin disuruh tumpahkan. Karena yang dijilat oleh anjing itu kan paling cuma sedikit saja kan, ya. Kalau kita bikin air sirup satu ember yang seperti kita sebutkan, andai kan dia dijilat anjing, tidak mungkin habis dia jilat, ya kan? Tidak mungkin habis, ya. Pasti ada sisa. Nah, sisanya itu apa hukumnya? Melihat dari hadis ini, karena dia disuruh untuk ditumpahkan, berarti hukumnya haram. Paham? Karena kalau tidak haram, tidak disuruh kita tumpahkan, ya kan? Tidak disuruh tumpahkan. Ya, karena kalau menumpahkan makanan atau minuman tanpa alasan yang kuat, itu tidak boleh, ya. Lam yu'mar bi iraqatihi ma'anna qad nuhina an idha'atil mal, ya. Karena kita sebagai seorang muslim itu dilarang untuk menyia-nyiakan harta, ya.
Bagian dari harta adalah makanan dan minuman. Ya. Dalam ayat Allah mengatakan wala tubadzir tabdzira. Ya. Tabdzir itu apa? Membuang makanan yang masih bisa dimakan, atau membuang minuman yang masih bisa diminum. Ini namanya mubadzir. Dan itu tidak boleh. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubadzir itu saudaranya setan. Ya. Menunjukkan mubadzir itu tidak boleh ketika makanan itu halal. Jadi makanan halal, minuman halal tidak boleh dibuang sembarangan. Hukumnya haram. Ya. Air minum misalnya, air minum botol aqua, air aqua gelas, itu kan halal. Maka tidak boleh dibuang-buang, harus dihabiskan. Ya. Karena kalau dibuang-buang itu berarti membuang makanan yang masih halal. Ya, itu tidak boleh. Maka ini harus diperhatikan ya. Ya, membuang makanan, nasi, atau minuman, atau apa saja. Ya. Padahal masih bisa dimakan, masih bisa diminum. Itu hukumnya tidak boleh. Makanya kalau mengambil makanan dan minuman, ya, disyariatkan sesuai dengan ukuran. Jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, innahu la yuhibbul musrifi. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Ya, berlebihan itu artinya melebihi kapasitas lambung kita. Ya. Lambung kita kapasitasnya cuma 2 sendok misalnya, tapi kita ambil 3 sendok, berarti itu sudah berlebih. Nah, pasti tidak habis. Ya, pasti tidak habis. Nah, kalau tidak habis, nah, padahal kalau kita tidak ambil kan masih bisa dimakan oleh orang lain, ya kan? Nah, itu namanya berlebihan. Allah mengatakan innahu la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka, ya, tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, makan minum secara berlebihan. Ya, tidak disukai oleh Allah. Ya, dan tidak disukai itu konsekuensi syariatnya, bahwa orang yang tidak disukai oleh Allah berarti dia melakukan sebuah pelanggaran. Ya, sebuah pelanggaran. Nah, jadi ini yang disyaratkan oleh hadis ini. Ya, jadi tentang tata cara mensucikan, ya, tempayan yang dijilat oleh anjing. Ya, pertama tata caranya, yang kedua hukum daripada tempayannya, hukumnya menjadi najis. Kemudian yang ketiga hukum benda atau makanan yang dijilat oleh anjing tersebut. Ya. Kalau dia ma'i', bendanya cair, maka semuanya menjadi najis. Paham? Ya, semuanya menjadi najis dan tidak boleh diminum atau tidak boleh dimakan kalau dia makanan seperti bubur. Ya. Bubur yang dijilat anjing itu tidak boleh dimakan. Ya, jadi najis. Dan kalau dia najis berarti dia haram. Baik. Lanjut. Tsumma la farqa baina an yatanajjasa biwulughihi aw baulihi aw damihi aw irqihi aw sya'rihi aw ghairi dzalika min jami'i ajzaihi wa fadalatihi fa innahu yughsalu sab'an ihdahunna bitturab. Ya. Kemudian tidak ada bedanya kata beliau apabila benda itu dinajiskan, apakah dengan wulugnya atau dengan kencingnya. Nah, itu kencing otomatis lebih parah lagi, ya, lebih parah, hukumnya lebih parah, ya. Atau damihi atau darahnya, atau irqihi keringatnya, atau sya'rihi bulunya, ya. Au ghairi dzalika
min jami'i ajzaihi, atau apapun bagian dari anjing itu. Wa fadhalatihi, fadhalat artinya apa? Kotorannya. Ya. Jadi berdasarkan hadis tadi hanya menjelaskan tentang jilatan saja. Ya. Dari kata jilatan itu para ulama menyimpulkan bahwa kalau jilatan saja najis, berarti yang lebih parah dari itu otomatis lebih najis. Paham ya? Nah, kalau lidah itu kan hanya mengandung air liur saja kan? Air liur saja. Dan air liur binatang itu biasanya kan biasa kita. Dijilat kucing kan biasa. Ya. Tapi kalau dikencingi kucing kan kita berbeda perasaannya kan? Ya. Kenapa? Karena pasti ada baunya dan seterusnya. Nah, ini jilatan. Jilatan saja najis, apalagi ini namanya qiyasu aula. Nah, menyamakan sesuatu dengan yang statusnya lebih tinggi. Paham ya? Nah, kalau jilatan saja najis, maka otomatis kencingnya najis, darahnya najis, ya, keringatnya juga najis, ya, bulunya juga najis, dan semua bagian tubuhnya menjadi najis. Paham ya? Apalagi fadhalat, apalagi kotoran, tentu itu najis semua. Ya. Jadi ini dalam mazhab Syafi'i, anjing itu najis keseluruhan tubuhnya. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, anjing keseluruhan tubuhnya najis. Baik ketika dia kering ataupun ketika dia basah. Ya. Makanya ulama Syafi'iyah mengharamkan orang untuk bersentuhan dengan anjing. Ya. Karena apa? Karena bulunya juga najis, keringatnya juga najis. Kenapa dikatakan najis? Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis tentang wulung ini. Ya. Hadis tentang jilatan ini. Apa kata mereka? Karena jilatan saja najis, ya, otomatis yang lain juga najis. Karena sesuatu yang najis pasti berasal dari yang najis, ya kan? Ya. Jilatan air liur itu kan berasal dari tubuh anjing itu. Air liur itu berasal dari tubuh anjing. Ya. Tidak mungkin air liur anjing berasal dari tubuh hewan lain. Berasal dari ludahnya kan? Air ludah dari mana? Dari tubuhnya. Ya. Bagian dari tubuhnya. Ya. Maka kalau bagian dari tubuhnya berarti hukumnya disamakan semua. Ya. Keringatnya juga demikian. Bulunya juga demikian. Ya. Karena setiap bulu pasti bersentuhan dengan daging, ya kan? Karena bulu itu kan menancap di daging, ya kan? Menancap di daging. Dan bulu itu tumbuh dari dalam daging juga. Ya. Maka hukum bulu sama dengan hukum air liur. Hukum air liur sama dengan hukum badan tubuh, sama dengan keringat, darah dan sebagainya. Ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i, anjing itu hukumnya najis. Ya, menyentuhnya hukumnya najis. Ya, maka tidak boleh anjing dimasukkan ke dalam rumah. Ya. Karena akan menyebabkan rumah menjadi najis. Apalagi sampai anjing itu naik di kursi, naik di ranjang, ya. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan. Tidak boleh. Ya. Kalau pelihara anjing, simpan di luar dia. Ya. Simpan di luar. Kasih rumah khusus, kandang khusus. Ya. Jangan kasih masuk ke dalam rumah. Dan tidak boleh dipegang, dipeluk, ya. Dicium apalagi. Nah, sekarang ini banyak kita lihat orang yang mengaku muslim, ya, entah apa madhabnya, ya. Kalau dia belajar madhab Syafi'i, tentu dia tidak melakukannya, ya. Karena madhab Syafi'i menajiskan. Kalau dia najis berarti tidak boleh disentuh, ya. Qala An-Nawawi fi Rawdah wa fi wajhin syadhin
annahu yakfi fi ghusli ma siwal wulu marratan ka ghusli sa'irin najasat. Wa hadzal wajhu qala fi syarhil muhadzab innahu muttajahun qawiyyun min haitsu dalil. Li'anna al-amra bil ghusli sab'an innama kana liyunafirahum min muakalatil kalbi. Ya. Nah, ini pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Ya. Tapi ada pendapat yang syadz. Ya, disebutkan oleh Imam Nawawi, ada pendapat yang syadz. Ya. Syadz artinya pendapat yang tidak dianggap. Pendapat yang tidak muktabar istilahnya. Ya. Pendapat yang tidak bisa dijadikan sebagai acuan atau patokan dalam mazhab. Ya. Pendapat yang syadz ini mengatakan kalau dia bukan jilatan fi ghasli ma siwal wulu, kalau dia bukan jilatan anjing atau bukan jilatan anjing, cukup mencucinya 1 kali saja, seperti najis-najis yang lain. Ya, karena di dalam hadisnya itu jelas, idza walagal kalbu, kalau menjilat. Artinya kalau dia najis karena bulu misalnya, ya, atau najis karena keringat misalnya, keringat anjing, maka mensucikannya cukup 1 kali. Ya. Dan beliau mengatakan ini adalah muttajahun qawi, artinya secara dalil masuk akal. Ya, kenapa? Karena di dalam dalil itu jelas yang dikatakan walagha, menjilat. Tidak ada yang lain, sebutan yang lain. Dan kalau disebutkan walagha, menjilat, berarti ada tujuan tertentunya, maksud khususnya. Apa maksud khususnya? Liyunafirahum min muakalatil kilab. Ya. Untuk memberikan peringatan kepada kaum muslimin agar menjauhi bekas-bekas makanan anjing atau benda-benda atau makanan-makanan yang dimakan oleh anjing. Itu maksudnya. Walaupun pendapat ini disebutkan sebagai pendapat yang syadz, ya, dalam mazhab Syafi'i. Jadi sekali lagi, dalam mazhab yang kuat, mencuci barang yang terkena apapun dari tubuh anjing, mau dia jilatan, mau dia darah, mau dia keringat, mau dia bulu dan lain sebagainya, dicuci 7 kali semua, tidak ada bedanya. Ya. Dan salah satunya dengan tanah. Nih, apakah diinjak oleh kaki anjing? Semuanya dicuci oleh 7 kali. Ya, dalam pendapat yang muktabar, pendapat yang kuat, yang jadi acuan. Sedangkan ada pendapat yang syadz, yang tidak jadi acuan. Mereka mengatakan kalau dia bukan jilatan, maka boleh dicuci 1 kali saja. Paham? Ya. Jadi kalau ada bantal yang bekas diinjak anjing, cukup cuci 1 kali saja. Dan itu sudah suci dianggap. Ya, tapi ini pendapat yang syadz, pendapat yang bahasa kita lemah lah, pendapat yang lemah atau tidak kuat. Syadz itu artinya ma yukhalifu ma huwa aqwa minhu, ya, pendapat yang menyelisihi pendapat yang lebih kuat, namanya pendapat yang syadz. Ya. Maka kalau secara hukum, mana yang lebih diambil? Yang lebih kuat. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i, semua benda-benda yang tersentuh oleh anjing, ya, baik oleh bulunya, tubuhnya, keringatnya, darahnya, jilatannya, semuanya dicuci dengan air sebanyak 7 kali. Ya, salah yang pertamanya dengan dicampur tanah. Nah, gitu. Atau dengan cara yang kedua, 7 kali air, kemudian terakhir yang ke-8, ya, dicampur tanah. Nah, ini istilahnya ta'abbudi, ya.
bagian dari ibadah yang tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Hikmahnya apa? Banyak sekali hikmahnya. Ya. Banyak diteliti. Kenapa harus 7 kali? Ya. Ada yang mengatakan begini begitu. Tapi yang jelas itu ilah pertamanya, kata para ulama, ilah pertamanya adalah ilah ta'abudiyah. Ya. Karena sebab kita mau beribadah. Dan kalau kita sholat misalnya kan tidak boleh menggunakan benda-benda atau menggunakan pakaian yang terkena najis di tempat yang najis, ya, atau tubuh kita terkena najis, itu tidak boleh. Syarat sahnya sholat harus suci. Nah, maka untuk menjaga itu, maka disebutkan dalam hadis ini cara mencucikan tempayan atau benda, ya, bisa juga ada jilatan di kain, ya, atau jilatan di baju dan lain sebagainya, atau di tempat sujud kita, ya. Maka itu harus steril dari najis. Maka begitulah cara Rasulullah mengajari kita untuk mensucikannya. Baik, kita alhamdulillah selesai dari pembahasan tentang cara mencuci, membersihkan benda-benda yang kena atau terkontaminasi dengan anjing, ya. Baik jilatan, keringat, bulu, darah, ya, atau bagian tubuh yang lain. Nah, itu kita sudah selesaikan. Nah, insya Allah kita lanjutkan nanti tentang khinzir. Nah, di sini kan ada kalb, khinzir, dan sairun najasa. Jadi ada 3 jenis, ya. Ada anjing, babi, dan najis yang lain. Nah, kita baru selesaikan yang kalb. Ya, sudah waktunya azan. Insyaallah kita sambung nanti pekan depan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.